Selamat pagi Ibu Direktur, apakah ada yang bisa saya bantu? Untuk laporan laba perusahaan, saya akan segera datang ke sana untuk membawanya. Apakah ada yang lain yang bisa saya bantu Ibu? Baik, terima kasih Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi Direktur. Baik, silakan duduk. Baik, bagaimana kondisi laporan keuangan perusahaan tahun ini? Untuk laporan keuangan perusahaan kita tahun ini cukup menurun, Bu. Ibu bisa lihat pengeluaran dan biaya perusahaan kita di sini. Saya sudah melihat isi dari laporan perusahaan kita tahun ini. Kalau begitu, investor bakal kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan kita. Saya ingin laporan ini diperbaiki. Maksud Ibu mau diperbaiki seperti apa ya? Baik, kalian naikkan saja pendapatan pada perusahaan kita ini dan tunda dulu beberapa biaya. Tetapi Bu, ini kan tidak sesuai dengan kondisi perusahaan kita, Bu. Saya tidak mau tahu, laporan ini harus terlihat baik di mata investor. Kenapa dia? Saya bingung, direktur menyuruh saya untuk mengubah laporan keuangan. Tapi kalau misalnya kamu ikutin itu perintah tersebut, nanti laporannya jadi nggak benar. Tetapi jika saya menolak perintah atasan, maka saya akan kehilangan pekerjaan. Tapi kita sebagai akuntan, mau bagaimanapun, kita harus tetap menjaga integritas dan kepercayaan publik dia. Saya mendengar ada perubahan angka pada laporan. Iya benar, saya mendapat keterangan dari perusahaan untuk mengubah laba perusahaan. Tindakan itu termasuk manipulasi laporan dan itu salah, dapat merugikan investor. Tapi jika saya mengikuti perintah atasan, posisi saya bisa menjadi aman. Tapi itu melanggar kode etik dan menyesatkan investor. Saya bisa mengikuti perintah direktur agar posisi saya di perusahaan jadi aman. Tetapi itu melanggar kode etik profesi dan itu menyesatkan investor. Saya dapat menolak perintah tersebut dan tidak menyajikan laporan yang sesuai fakta. Resikonya mungkin kita mendapat tekanan dari atasan, tetapi integritas tetap kita jaga. Saya bisa mengajak manajemen berdiskusi untuk mencari solusi yang legal dan sesuai standar akuntansi. Gimana? Tetapi itu lebih baik daripada memalsukan laporan keuangan. Jadi, bagaimana tentang laporan perusahaan yang saya minta? Maaf Bu, saya tidak bisa mengubah laporan yang sebenarnya karena saya sebagai akuntan harus jujur dan profesional Bu. Jadi, mengapa harus begitu? Karena laporan tidak benar Bu akan merugikan investor, masyarakat dan pemilik perusahaan Bu. Dalam etika bisnis Islam, amanah, kejujuran, dan tanggung jawab itu harus dijaga. Sedangkan memanipulasi laporan keuangan itu termasuk tidak jujur. Jadi Bu, Allah memerintahkan kita sebagai umat Islam untuk berlaku jujur dan tidak memakan hak orang lain dengan cara yang batil. Saya setuju soal itu Bu, karena lebih baik kita menyampaikan kondisi yang sebenarnya. Dan kita juga bisa mengubah strategi perusahaan kita agar kedepannya tidak terjadi lagi seperti ini. Baiklah, saya menyadari bahwa tindakan saya tersebut adalah tindakan yang salah, dan saya menyadari juga bahwa kejujuran lebih penting daripada keuntungan perusahaan kita untuk sesaat. Baik, kalian buat saja laporan yang sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Baik, rapat ini kita tutup. Dari kasus ini, kita belajar bahwa seorang akuntan harus menjaga integritas, objektivitas, dan profesionalisme. Dalam etika bisnis Islam, kejujuran dan amanah merupakan prinsip utama yang harus diterapkan dalam setiap kegiatan bisnis. Memanipulasi laporan keuangan mungkin memberikan keuntungan sementara, tetapi dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gantung pada gaji, berlomba jadi asri, mengais validasi, dan aku pun
paling mahir menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan. Dunia tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama.